Baik, itulah tadi ibu-ibu ya materi yang kita pelajari hari ini tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan membantu anak berhasil dalam sekolahnya. Baik, coba saya minta ibu-ibu sekalian memberikan pendapatnya atau kesimpulan apa yang ibu dapatkan peroleh pada materi pagi hari ini. Ya, silakan Bu Maya, apa pendapatnya? Baik, beri aplaus untuk Bu Maya. Sangat luar biasa Bu Maya. Bu Maya tadi menjelaskan tentang orang tua harus peduli dengan pendidikan anak di sekolahnya. Jadi harus peduli membantu mengatasi kesulitan-kesulitan si anak. Baik, mungkin yang lainnya ibu siapa? Ya, Ibu Rifda itu sudah angkat tangan gini-gini malu-malu. Gak apa-apa Ibu ya, jangan malu. Coba Bu Rifda silakan sampaikan pendapatnya. Yang lain bisa menyimak ibu-ibu ya. Oke, beri aplaus untuk Bu Rifda. Ya, terima kasih Bu Rifda ya. Tadi juga terima kasih Bu Maya atas pendapatnya. Luar biasa Bu Rifda mengatakan pentingnya untuk pendidikan anak usia dini ya, dalam rangka membantu si anak untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya satu lagi mungkin dari ibu siapa yang mau menyampaikan pendapatnya ya. Mungkin Ibu Santi ya, Ibu Santi silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Santi, tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Santi. Memang betul apa yang dikatakan Bu Santi. Orang tua harus mendidik anak dengan penuh kelembutan ya, jangan kasar-kasar katanya Bu Santi, jangan main pukul ya. Benar Ibu ya, harus dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Baik, ibu-ibu sekalian ya, hal penting yang menjadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya, bisa ibu-ibu lihat di poster ini. Yang pertama tentang bagaimana manfaat pendidikan anak usia dini. Tentu akan sangat bermanfaat bagi anak, bahkan untuk orang tua atau ibu-ibu sekalian, sangat bermanfaat. Untuk anak yang pertama tentu si anak akan terbiasa menjalani rutinitas di sekolahnya. Ya, tentu akan ada jadwal Bu, misalkan pagi jam sekian sampai jam sekian aktivitas apa, setelahnya aktivitas apa. Si anak akan terbiasa dengan jadwal-jadwal yang seperti itu. Jadi mereka harus tahu sekarang harus melakukan apa, setelahnya akan melakukan kegiatan apa. Tentu juga berikutnya ibu-ibu bisa diperhatikan, yaitu terbiasa mengikuti aturan. Jadi nanti ketika si anak tidak boleh begini ya, harus tertib, baris yang rapi. Si anak akan memahami betul tentang aturan itu. Ketika misalkan akan dihadapkan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, si anak akan belajar untuk menjalankan aturan itu. Yang berikutnya adalah mendapatkan pelajaran sesuai usianya tentu. Ya, pada anak usia dini tentu harus mendapatkan perlakuan atau pengasuhan yang sesuai dengan usianya. Itu tentu akan bermanfaat dalam rangka perkembangan perilaku, kebiasaan yang baik bagi anak-anaknya. Dan juga si anak akan bisa lebih percaya diri karena dihadapkan dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, ibu-ibu gurunya, kemudian mungkin anak-anak mungkin seusianya mereka yang lain, sehingga bisa saling belajar dengan mereka dan bermain bersama. Kemudian mampu beradaptasi ya dengan lingkungan yang baru tentu. Si anak akan mudah beradaptasi, mudah mengenal dengan lingkungannya selain orang tuanya dan orang-orang di rumahnya. Dan juga si anak akan lebih siap ketika nanti akan dilanjutkan ke sekolah dasar, si anak bisa lebih siap lagi. Kemudian tadi saya mengatakan untuk orang tua ada manfaatnya ibu-ibu. Si orang tua bisa nambah teman sama-sama ibu-ibu itu ya. Pastikan ke sekolah juga biasanya kalau PAUD itu. Tentu akan berbagi pengalaman ibu-ibu ya, akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengasuh anak dengan lebih baik lagi. Tentu ibu-ibu mungkin bisa memiliki waktu ketika anak-anak misalkan sedang sekolah di PAUD, ibu bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat atau positif lainnya. Tentu juga ibu-ibu juga akan belajar banyak dengan guru-guru anak
guru-guru si anak di sekolah PAUD-nya bagaimana tentang mengasuh yang pas atau yang cocok seusia mereka. Kemudian ibu-ibu tentang cara membantu anak susah di sekolah ya. Tadi sudah kita bahas. Poin pertama itu tentu ibu-ibu harus pertama ketika anak-anak datang gitu ya, tanyakan ibu-ibu ya, apa yang dirasakan di sekolahnya, bagaimana aktivitasnya, apa yang dirasakan. Tentu ibu-ibu harus bertanya kepada anak biar lebih dekat ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu lebih dekat dengan anak kan nanti ketika mau mengarahkan bisa lebih mudah seperti itu. Tentu kemudian yang kedua memberikan semangat dan pujian. Jadi harus menyemangati anak. Jika anak berhasil di sekolahnya, selesai dalam tugas-tugas oleh gurunya, atau mungkin menunjukkan hasil ulangannya yang 100 misalkan, tentu ibu harus memberikan pujian, memberikan penghargaan mungkin ya, mengucapkan kata-kata hebat untuk anaknya sehingga anak bisa termotivasi lagi. Terus kemudian ketika si anak mungkin ada tugas dari guru-gurunya, ibu membantu, tapi bukan mengerjakan, tapi membantu. Dan juga manakala juga ada yang kesulitan, ibu-ibu juga membantu si anak untuk berkomunikasi dengan gurunya, belajar untuk mengajarkan pada anak bagaimana komunikasi yang baik dengan gurunya. Nah, tentu di sini peranan orang tua menjadi penting ya. Tadi Bu Santi sudah bilang orang tua harus peduli dengan pendidikan anak di sekolahnya begitu. Jadi baik itu tadi ibu-ibu ya untuk hari ini yang kita pelajari. Hari ini merupakan bagian terakhir ibu-ibu. Bagian terakhir untuk materi pola pengasuhan dan pendidikan anak ya. Tentu ibu-ibu juga harus banyak buka-buka buku pintar yang sudah saya bagikan untuk belajar bagaimana mengasuh anak dengan lebih baik lagi. Ya, hari ini adalah sesi yang terakhir ibu-ibu yang bisa kita simpulkan bersama, ya, yang bisa kita ambil pelajaran bersama dari materi pola pengasuhan pendidikan anak ini banyak hal ya. Jadi sukses tidaknya mengasuh dan mendidik anak itu adalah ada beberapa faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat sekitar anak itu. Orang tua tentu harus membantu mendampingi si anak ya. Kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang lebih baik lagi ibu-ibu ya. Harus membantu orang tua menjadi lebih baik lagi. Juga harus berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kemudian memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap anak ya. Terhadap pendidikan anak harus ibu-ibu perhatian. Semakin ibu perhatian terhadap pendidikan anak, tentu semakin sukses pula anak kita semuanya. Dan juga tidak menggunakan kekerasan ketika mendidik anak, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Kemudian sering-sering ibu meluangkan waktu bersama, bermain anak, belajar dengan anak, begitu ibu-ibu ya. Jadi biar anak-anak tumbuh kembang dengan baik dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga ibu-ibu harus mendukung anak dalam rangka belajar di rumahnya. Tentu ibu-ibu harus mendampingi anaknya, mengamati proses belajarnya, sehingga anak-anak semakin dekat dengan ibu dan juga si anak bisa lebih berhasil sukses dalam sekolahnya. Ya, itu tadi ibu-ibu materi yang kesimpulannya dari beberapa pertemuan kita tentang pengasuhan dan pendidikan anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian, dan jangan lupa ibu-ibu nanti juga harus bekerja sama dengan suami jenengan semuanya ya, dengan mungkin kakek nenek si anak, dalam rangka kerjasama untuk mendidik anak dengan baik. Kemudian sering-sering ibu juga sharing pengalaman dengan ibu-ibu yang lainnya, saling bertukar pikiran agar bisa mendidik anak dengan lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu semuanya. Terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah memberikan tempat ya untuk kita pertemuan hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi keluarga Ibu Santi sendiri dan juga kita semua yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari saya mohon maaf ibu-ibu semuanya manakala ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.